Dia langsung membalikan wajahnya ke Pak Yono. Pak Yono pun serem, kata Pak Yono. Dan seketika orang ini loncat ke Pak Yono. Nah, teman si Pak Yono yang mendengar cerita dari si Pak Yono ini ya bingung juga gitu kan. Orang kita jelas-jelas kok masuk bertiga gitu kan. Nggak ada lagi karyawan lain. Wajahnya hancur, kata Pak Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ghost Story. Channel YouTube yang memberikan cerita ataupun pengalaman-pengalaman horor dari teman-teman Ghost Story yang telah membagikan pengalaman mereka kepada tim kami. Bagi kalian yang mempunyai cerita, pengalaman pribadi tentang horor dan ingin membagikan cerita-cerita kalian kepada para penonton Ghost Story, silahkan catat pengalaman kalian serapi mungkin, kirim ke alamat email Ghost Story yang sudah ada di deskripsi. Dan sebelum menyaksikan video kali ini, jika kalian suka dengan channel Ghost Story, silahkan tekan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video menarik dari Ghost Story. Selamat menyaksikan video kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Ghost Story. Apa kabar kalian semua para sahabat Ghost Story? Dimanapun Anda berada, saya doakan mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya dan juga dilancarkan untuk segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman ataupun kisah pengalaman pribadi dari Bapak Yono, kita sebut saja. Waktu beliau masih bekerja sebagai security di salah satu perusahaan di kota Tangerang. Sebelum saya menceritakan pengalaman Pak Yono ini, saya akan sedikit memberitahu dulu background ataupun latar belakang dari si Pak Yono. Jadi si Pak Yono ini seorang duda keren, asal Tangerang. Jadi Pak Yono mempunyai 2 orang anak yang tinggal bersama ibunya anaknya. Jadi Pak Yono ini tinggal sendirian. Nah, jadi si Pak Yono ini seorang duda berusia 54 tahun. Beliau tinggal sendirian di rumah karena kedua anaknya ikut bersama mantan istrinya. Jadi si Pak Yono ini tinggallah di rumah hanya seorang diri. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita gaskan ke ceritanya Bapak Yono. Oke guys, jadi dulu sebelum Bapak Yono ini pensiun, beliau kerja di salah satu pabrik yang ada di kota Tangerang. Pak Yono sebagai security ataupun penjaga pabrik. Nah, jadi dulu ini pengalaman Pak Yono sewaktu Pak Yono masih agak muda lah. Jadi Pak Yono ini mengawali karirnya atau mengabdikan dirinya sebagai security penjaga pabrik tersebut itu dari tahun 1999 dan memutuskan untuk pensiun pada tahun 2018. Jadi Pak Yono ini ketika tahun 2018 beliau memutuskan untuk pensiun dan menjalani aktivitasnya sebagai pengusaha ya kecil-kecilan, pengusaha kecil-kecilan. Namun sudah nggak menjadi security lagi. Nah, sejarah pabrik tersebut itu sebenarnya berdiri dari tahun 80-an kata Pak Yono. Nah, dan sampai saat ini pun pabrik tersebut masih berdiri. Nah, hal apa aja sih yang Pak Yono alami atau Pak Yono rasakan ketika menjadi security? Nah, jangan kemana-mana nih. Saksikan video ini, jangan di skip ya, dengerin terus. Jadi menurut cerita Pak Yono nih, di pabrik ini berdiri itu di belakang pabriknya itu ada semacam kayak apa ya, kalau hutan enggak lah, cuman masih agak rimbun gitu kan, masih tanah kosong rimbun dan banyak pohon-pohon besar yang kata Pak Yono udah lumayan, pohon-pohon tersebut itu dari usianya udah tua. Dan tepat di depan pabrik tersebut itu ya semacam bentuknya itu kayak semacam gapura. Ada pohon 2 besar pas di depan gerbang pabrik itu kan, ada 2 pohon besar. Nah, jadi memang
dulu waktu masih bekerja di pabrik tersebut, Pak Yono ini sesama tim ataupun security yang lain itu kan kalau ngobrol, kadang ngobrol-ngobrol masalah pengalaman waktu masih bekerja gitu kan, ataupun ngobrol-ngobrol hal yang lainnya. Nah, dan di sana pun Pak Yono sudah diceritakan sama teman-teman yang lain bahwa di toilet pabrik tersebut dulu pernah ada yang meninggal. Ada yang lewat. Nah, jadi di pabrik tersebut, di toiletnya itu dulu pernah ada karyawan pabrik di sana yang meninggal karena serangan jantung. Nah, jadi si Pak Yono pun pas diceritain itu penasaran dong, kok bisa gitu kan. Jadi si Pak Yono ini bertanya sama teman-temannya, loh kok bisa gitu kan meninggal di toilet. Nah, teman-temannya pun menjawablah dengan sepengetahuan dari teman-temannya itu. Jadi dulunya waktu almarhum itu masuk shift malam di pabrik itu, nah pas jam istirahat, kata temennya ini, semua kan pada makan nih. Nah, jadi si almarhum ini ketika selesai makan, entah anak buahnya yang lain ini pun, jadi guys, si almarhum ini sebagai atasan di di bagian dia, di line-line-nya lah, kan ada bagian kayak QC, production kayak gitu kan. Nah, jadi si yang meninggal ini, almarhum ini adalah sebagai ketua regunya gitu kan di salah satu line-nya itu. Nah, jadi ketika makan, jam-jam makan, lantas karyawan semua balik ke tempat kerja masing-masing. Nah, si bapak ini almarhum ini nggak ada tuh balik lagi ke tempat kerjanya, dan anak buahnya pun bingung, kemana nih atasan kita kok nggak balik gitu kan. Cuman mereka masih fokus bekerja. Nah guys, jadi ketika para karyawan itu bekerja kembali setelah makan setelah jam makan, kan nggak balik-balik tuh si bapak atasannya itu. Jadi bingung. Mereka break makan itu seperti biasa lah kalau masuk malam itu jam 12 atau enggak jam 1 kan. Nah, jadi 1 jam 2 jam si anak buah ini gak kunjung ketemu nih sama atasannya, sampai hingga tiba waktunya akan break lagi sebelum sholat subuh. Jadi untuk sholat subuh mereka break dulu semua karyawan. Nah, itu posisinya kira-kira jam 4 subuh. Nah, jadi si bapak ini pun gak kunjung balik ke tempat bekerja karyawan. Makin bingung dan heran. Nah, jadi lantas karyawan ini pun memutuskan, anak buahnya ini memutuskan untuk coba nelpon ke istrinya, istri si bapak almarhum. Diteleponlah sama anak buahnya kan, Bu, apakah si bapak pulang ke rumah gitu kan. Ya mungkin kalau atasan boleh dong, bebas lah kalau mau pulang dulu, kalau ada istilahnya urusan mendadak atau penting gitu kan, boleh pulang dulu. Nah, jadi si ibunya pun bilang sama anggotanya ini, nggak ada, si bapak nggak ada pulang gitu kan. Kenapa si bapak, saya nggak enak hati nih, kata si ibunya tuh udah merasakan, udah nggak enak hati nih katanya. Nah, dan terus ditutuplah teleponnya itu kan. Agak panik juga karena setahu anggotanya ini, si bapak atasannya itu punya penyakit gitu kan. Jadi melaporlah si anggota ini ke security bahwasanya atasannya belum balik dari jam makan. Sama-sama lah mencari ke sana kemari, setiap line ditelusuri, namun nggak ketemu nih katanya. Nah, jadi semua biasanya kayak gini mungkin guys ya. Kadang ada juga kan karyawan ataupun atasan yang kalau shift malam curi-curi jam istirahat lah, istilahnya ngular lah. Nah, ayo siapa yang sering ngular di PT? Nah karena sering anggota ataupun karyawan di PT tersebut yang kalau lelah itu coba untuk baringan dulu lah, ataupun udah
ngantuk nih, shift malam, coba untuk baringan dulu, gelar apa, sebuah kardus lah, tidur sebentar 5 menit, bangun lagi, yang penting istilahnya untuk fokus lagi bekerja. Nah, dan ketika mencari pun nggak ada, istilahnya bentangan kardus yang dipakai untuk istirahat tuh nggak ada. Jadi kemana lah ini mencari, sampai ke musola, barangkali udah ke musola duluan, nggak ada di musola pun. Nah, hingga suatu ketika nih ada security, dia sebenarnya nggak sengaja nyari ke apa toilet, tapi security-nya mau sekalian juga kan cuci muka sekaligus buang air kecil. Jadi kata security ini sebenarnya dari jam 2 subuh ada salah satu toilet ya, itu ketutup, dikunci dari dalam, tapi airnya tuh, suara air tuh kayak taulah ember yang diisi air tapi nggak dimatiin kan meluber. Nah, dari jam 2, nah sampai security itu hendak mau masuk sholat subuh kan, pas nyari itu kan, itu masih ada toilet tersebut ini masih ditutup dan suara airnya tuh masih ngalir terus. Ada rasa curiga juga, apa jangan-jangan nih, kata security ini kan. Nah, dan terus untuk memastikan si security ini manjat ke atas kan, jadi toiletnya itu disekat-sekat, atasnya bolong. Naik si security ini kan ke apa atasnya ini, ngintip dari atas, dan ternyata betul si bapak atasan ini udah meninggal guys di toilet tersebut, dengan posisi kepala di bawah nyungsep lah gitu kan. Innalillahi, aduh, bayang lah. Dan singkat ceritanya, si bapak security ini tuh balik ke pos penjaga, melapor ke atasan security atau chief di pabrik itu. Dengan segera chief tersebut menelpon ambulan untuk segera datang ke pabrik tersebut, dan ternyata ya istrinya pun juga panik setelah ditelepon kan, ternyata si bapak udah almarhum. Jadi singkat cerita udah ngumpul lah, udah tahu lah si bapak atasan ini kemana gitu kan. Ngeri. Nah, jadi awal mula dari ada kejadian itulah, beberapa bulan ataupun tahun setelahnya udah mulai nih kata security ini udah merasa di pabrik ini banyak hawa-hawa mistis gitu kan. Kadang setelah kejadian ini pun security sebelum Pak Yono merapat ya masuk di pabrik ini, sering juga kalau ke toilet malam-malam, di toilet pas tempat almarhum itu meninggal, kadang suara air terdengar kayak meluber gitu kan, tapi ketika dicek nggak ada orangnya, tapi airnya nyala gitu. Mungkin ya biasalah ya, jin ataupun setan itu biasanya mengcopy lah kejadian biar manusia ini istilahnya mulai ketakutan, mulai berpikiran, ini yang meninggal kemarin ini menghantui, padahal bukan guys. Istilahnya yang meninggal ya udah meninggal, balik lagi sama yang di atas gitu. Nggak ada ceritanya gentayangan gitu kan. Yang menurut saya tahu ya, yang sudah meninggal ini ya rohnya itu ya diambil sama yang di atas. Yang istilahnya menampakkan diri sebagai wujud almarhum yaitu jin kafir biasanya ini. Dan Pak Yono pun mulai punya pengalaman cerita baru dari teman-temannya nih, ya kan. Sebenarnya Pak Yono ini udah mulai merasa kurang pede gitu ya, karena Pak Yono ada juga parno-parnonya gitu tentang hal-hal mistis. Namun ya karena jujur aja lah, saya juga sama, karena kebutuhan gitu kan, mau tidak mau gitu, apalagi seorang laki-laki harus tanggung jawab kepada anak istri, betul nggak? Nah, dan sampai ada satu cerita si Pak Yono katanya waktu masuk si pagi, sebenarnya ini hari Minggu, cuman kan kalau security itu jamnya nggak ngikut jam karyawan yang lainnya, security itu beda, liburnya nggak tentu gitu. Jadi hari Minggu ini hari wajibnya Pak Yono masuk. Pak Yono masuk, cuman ada 3 orang kata Pak Yono waktu hari Minggu ini. Tuh. Jadi Pak Yono pun masuk. Nah, seperti biasa aktivitas ataupun tugas sebagai seorang security,
security. Nah, sebagai seorang security mengecek ke beberapa ruangan untuk memastikan mesin-mesin mati, nggak ada istilahnya hal-hal yang membahayakan gitu kan aset-aset perusahaan. Jadi Pak Yono masuk nih ke ruangan ataupun LAN di area production untuk memastikan mesin di tempat kerja tersebut sudah pada mati atau di off-kan semua. Nah, jadi Pak Yono ini masuk. Dari jauh sekilas Pak Yono melihat ada bayangan seperti orang di depan meja ataupun depan mesin gitu. Nah, si Pak Yono pun berpikir bahwa itu adalah karyawan gitu. Mana tahu ada karyawan yang bagiannya di engineering untuk perbaikan mesin gitu kan. Nah, Pak Yono mengira yang Pak Yono lihat ini adalah orang engineering. Nah, jadi Pak Yono pun mengira karena ada orang, jadi Pak Yono ini mencoba untuk menghampiri orang tersebut. Dan Pak Yono menghampiri, orang itu pun terlihat sama Pak Yono ini sedang menyalakan mesin. Gitu, Pak Yono pun masuk ke ruangan itu kan. Akan tetapi orang tersebut udah nggak ada. Di area mesin itu udah nggak ada orang. Jadi tanpa berpikir yang aneh-aneh, Pak Yono pun lanjut aja keliling ke tempat lain sampai tiba Pak Yono ini di pos penjaga. Nah, dan di pos penjaga Pak Yono pun bercerita bahwasanya orang engineering lagi memperbaiki salah satu mesin di line production. Nah, dan temennya ini pun bilang ke Pak Yono bahwasanya hari ini tuh tidak ada karyawan yang masuk sama sekali. Cuman ada kita bertiga gitu. Nah, Pak Yono pun di sana bingung dong. Oh, orang saya nampak jelas kok ada orang tadi gitu. Malah orang itu otak-atik mesin, lalu mesinnya dinyalainnya sampai sekarang itu mesinnya nyala, kata Pak Yono. Nah, teman si Pak Yono yang mendengar cerita dari si Pak Yono ini ya bingung juga gitu kan. Orang kita jelas-jelas kok masuk bertiga gitu kan, nggak ada lagi karyawan lain. Mungkin kamu salah lihat, coba lihat lagi lah, mana tahu itu mesin error, dia nyala sendiri gitu kan. Mungkin yang kamu lihat sebagai orang itu cuman bayangan, cuman halusinasi sebagai bayangan orang gitu kan. Coba kamu cek lagi gitu kan. Nah, jadi singkat cerita Pak Yono pun balik ke tempat production tadi yang mesinnya nyala. Nah, ketika Pak Yono masuk, ternyata mesin itu udah mati, guys. Nah, itu Pak Yono melihat mesin itu mati itu dari jauh, nggak dekat kan. Nah, Pak Yono malah bingung di sana. Apa betul ini mesin ini error? Kata Pak Yono kan. Jadi si Pak Yono ini cobalah untuk pede aja nyamperin ini mesin. Mana tahu colokannya masih nempel gitu kan, ataupun ada saklarnya yang emang udah error. Dengan sepengetahuan kemampuan kelistrikannya Pak Yono kan. Pak Yono menghampiri mesin ini dan lihat-lihat dari colokan, dari saklar segala macam itu nggak ada yang aneh. Malah saklarnya ini si colokannya ini nggak tertancap, guys, ke listrik ini, malah tercabut gitu. Karena kebiasaan di pabrik itu kalau mau libur ini colokan semua dicabut, lampu semua dimatiin seperti itu. Nah, jadi melihat colokan yang ini mustahil dong. Pak Yono juga mikir, ini mesin bisa nyala sendiri dari mana gitu kan. Emang ada tenaga surya kan? Nggak ada juga sih cahaya masuk, dan nggak mungkin lah. Nah, jadi si Pak Yono sambil mikir itu, ini mesin nyala lagi tepat di depan mata Pak Yono. Mesin ini secara otomatis nyala. Makin panik lah Pak Yono, apa ini gitu kan, apa gua dikerjain? Nah, kata Pak Yono. Nah, Pak Yono pun lari itu terbirit-birit menuju pos penjaga. Nah, jadi si Pak Yono ini nyampe nih di pos penjaga kan, diceritainnya lah sama si temennya ini bahwasanya mesin yang tadi nyala itu mati. Nah, pas ketika saya samperin nyala lagi. Mendengar cerita dari Pak Yono, temannya ini juga lucu sekaligus merasa penasaran gitu kan dengan ceritanya si Pak Yono. Nah, lantas temannya si Pak Yono ini mencoba untuk sama-sama melihat gitu kan kondisi. Ayolah
sama saya gitu kan. Kita lihat bareng-bareng. Nah, tadi kan pas si Pak Yono lari ini, si mesinnya ini tuh nyala kan. Nah, ketika mereka berdua masuk ke ruangan tersebut, betul saja guys, mesin itu udah mati lagi. Nah, melihat kejadian tersebut, temannya si Pak Yono kan makin bingung sama tingkah Pak Yono. Temannya ini bilang, mana? Ini mesin mati. Kamu mungkin capek, semalam begadang gitu kan. Nah, jadi si Pak Yono ini merasa nggak dipercayain. Jadi merasa konyol si Pak Yono ini. Ya tanpa menghiraukan apa-apa lagi lah, ya udahlah balik ke pos. Dah, hari-hari pun dilewatin Pak Yono sampai sekian harinya. Nah, dan kejadian yang lebih ekstrim lagi yang Pak Yono alamin, yang Pak Yono ingat jelas sampai hari ini, kata Pak Yono kan. Jadi satu ketika Pak Yono masuk malam ini ya. Seperti biasa si Pak Yono ini kan hari ini hari wajib juga untuk para karyawan masuk. Nah, jadi si Pak Yono ini kalau hari wajib untuk karyawan masuk, Pak Yono tidak mengecek ke dalam area perusahaan. Jadi Pak Yono nggak masuk ke setiap line production, itu nggak, cuman memastikan aja di luaran area pabrik, di pinggir-pinggir pabrik gitu kan. Nah, Pak Yono pun berkeliling ya. Jadi sekitaran jam 2 malam Pak Yono ini berkeliling di area pabrik. Pak Yono berkeliling itu bukan di luar batas pabrik, tapi di dalam batas. Jadi pabrik dikelilingin lagi sama pagar. Nah, jadi si Pak Yono ini di dalam pagar, nggak di luar ya. Nah, jadi berkeliling, Pak Yono ini sendiri berkeliling. Nah, jadi Pak Yono ini berjalan. Nah, sambil Pak Yono ini berjalan, sambil melihat kanan kiri, memastikan mana tahu ada barang-barang pabrik di luar yang tertinggal, ataupun barang-barang lainnya yang dalam kondisi tidak normal. Nah, jadi si Pak Yono ini berjalan. Sebenarnya dengan sadar ini ya, si Pak Yono mendengar di belakang Pak Yono ini kayak ada suara langkah orang mengikuti Pak Yono. Nah, karena Pak Yono ini mendengar ada suara langkah kaki di belakang Pak Yono, dengan ala Michael Jackson, Pak Yono pun ini memutarkan badannya nih ke belakang kan, melihat, dan ternyata emang gak ada orang gitu kan di belakang. Nah, makin bingung Pak Yono ini, apa ini si Asep gitu, kita panggil aja namanya ini si Asep gitu kan, temennya ini, apa ini si Asep gitu kan, ngerjain aku gitu. Nah, jadi dipanggil lah sama si Pak Yono, Sep, di mana kamu kan? Tapi emang gak ada orang gitu. Berarti Pak Yono ini emang betul-betul sendiri berjalan kaki. Nah, jadi guys, karena Pak Yono ini melihat gak ada orang di belakang dia, jadi Pak Yono ini coba untuk berjalan lagi, walaupun diri ini merasa kurang pede, kata Pak Yono kan. Cobalah untuk berjalan terus aja gitu. Jadi Pak Yono ini berjalan. Nah, gak lama Pak Yono ini mendengar lagi di belakang Pak Yono ada suara orang lagi berjalan lagi. Nah, ya seperti biasa, dengan gaya membalikkan badan ala Michael Jackson, set. Nah, Pak Yono pun melihat ke belakang, dan ternyata sekarang Pak Yono betul melihat si Asep di belakang lagi berjalan. Nah, tapi ini guys, ada yang aneh, kata Pak Yono. Si Asep ini berjalan nunduk aja dengan muka agak sedikit pucat. Nah, Pak Yono pun udah mulai merasa tenang nih kan, karena yang tadinya udah gemetar, ada suara langkah kaki tapi nggak ada orang. Sekarang ada suara langkah kaki tapi ada si Asep gitu kan. Seolah-olah istilahnya doaku ini sebagai orang yang teraniaya dikabul lah gitu ya kan. Nah, jadi hadirlah si Asep gitu kan di perjalanannya si Pak Yono. Nah, lantas Pak Yono pun berhenti sejenak untuk menunggu si Asep beriringan. Sambil ngobrol nih si Pak Yono nih sama si Asep ini. Sep, kok kamu tumben ngikutin aku gitu kan kita udah dibagi rute masing-masing gitu kan. Mungkin kamu tahu ya, aku sendirian biar ada kawan. Nah, gitu kan. Namun si Asep ini ya
cuma nunduk aja kata Pak Yono. Kayak istilahnya watados lah, wajah tanpa dosa, nunduk aja gitu kan. Dan Pak Yono pun ya tanpa mikir yang aneh-aneh, yang penting aku ada teman lah untuk menjalani perjalanan aku ini sampai balik lagi ke pos jaga gitu kan. Nah sambil berjalan, jadi posisinya si Pak Yono di depan, si Asep ini di belakangnya. Nah, jadi si Pak Yono ini terus aja ngajak ngobrol di dalam perjalanannya ini masalah-masalah kerjaan yang sebelumnya gitu kan. Sambil ngobrol. Namun kok nggak ada jawaban terus, apa si Asep ini lagi puasa bicara gitu kan, penasaran ini si Pak Yono ini. Yang ketiga kalinya Pak Yono akhirnya membalikkan badan ala Michael Jackson lagi nih. Set, dan alangkah terkagetnya, saking kaget paniknya Pak Yono ya, melihat ternyata si Asep udah nggak ada di belakang. Wah. Nah, Pak Yono pun saking kagetnya nih melihat apa kejadian yang Pak Yono alami ini. Pak Yono pun mulai agak berjalan ini agak kencang sedikit, berlari gitu kan guys. Pak Yono berjalan terus kan sambil berlari. Di depan ini jumpa dengan si Asep. Nah Pak Yono pun dalam hati sebenarnya ini Asep yang asli apa yang tadi gitu kan. Tadi di belakang sekarang ada di depan. Apa si Asep pernah ke Konoha gitu belajar ilmu ninja bersama Naruto? Ya kan nggak mungkin gitu. Nah jadi bertemulah si Asep sama Pak Yono ini. Bertanya si Asep sama Pak Yono, kenapa kamu kok kayak cemas gitu? Diceritain lah sama Pak Yono, apa gimana aku nggak cemas gitu kan. Tadi ada suara langkah, ditengok nggak ada orang. Ada lagi, ternyata ada kamu, kata Pak Yono kan. Tapi kamu ini tadi ceritain kok membisu aja gitu kan, nggak mau ngomong, aku ajak ngobrol. Sambil berjalan, tengok nggak ada lagi. Berjalan lagi, malah ketemu lagi kamu di sini. Nah, si Asep pun yang mendengar cerita dari Pak Yono ketawa-ketawa aja, gitu kan. Seperti biasa, watados, wajah tanpa dosa, gitu. Ya karena si Asep nggak tahu apa-apa, gitu kan. Nah, jadi si Asep pun menyarankan sama Pak Yono ini, ya udahlah kamu istighfar lah, gitu kan. Mau sholat dulu lah, tahajud, gitu kan. Mumpung ada waktu. Jadi si Pak Yono ini memutuskan untuk ya udahlah aku ke toilet aja gitu kan. Aku mau cuci muka gitu kan, mau sekaligus menyegarkan lagi kondisi badannya Pak Yono ini yang mungkin sudah mulai merasa lelah, mulai merasa ngantuk gitu guys. Nah, akan tetapi guys, inilah kejadian yang dialami oleh Pak Yono yang sampai saat ini Pak Yono ingat seumur hidup. Apakah itu? Nah jadi guys, si Pak Yono ini berjalan menuju toilet ya, dengan lesu, lemah, letih, lunglai, itu kan 5L. Pak Yono berjalan menuju toilet. Sampailah Pak Yono menuju toilet, Pak Yono cuci muka, bercermin dulu sebentar, mana tahu ada rambut yang kurang rapih gitu kan. Nah Pak Yono pun bercermin dulu. Nah hingga Pak Yono ini menyempatkan untuk kencing, dikarenakan ya daripada kencing di celana tadi kan ya mending kencing di toilet gitu. Jadi Pak Yono ini masuk set ke dalam toilet. Nah posisi di toilet itu Pak Yono, kata Pak Yono ya, sendirian, tapi mungkin 2 orang, kata Pak Yono. Kenapa mungkin 2 orang? Karena Pak Yono melihat ada satu toilet tertutup pintunya dan ada suara gemercik air ya di toilet ini. Nah Pak Yono pun masuk ke dalam toilet sambil kencing. Nah, seperti biasa cowok kencing kan berdiri gitu. Set Pak Yono kencing. Nah di sebelah Pak Yono ini yang tadi kata Pak Yono ada orang ya, ketutup pintu toiletnya. Terdengar suara sangat keras, kata Pak Yono, buak gitu kan. Oh, Pak Yono pun kaget. Apa ini gitu kan. Nah Pak Yono pun segera istilahnya untuk membereskan kencing dia. Pak Yono pun tarik resleting ya kan. Yang Pak Yono pun coba untuk keluar toilet nih, set. Nah menghampiri toilet yang tadi, nah yang kata Pak Yono melihat ada toilet yang tertutup. Pak Yono pun coba ketuk, Pak, mas gitu kan. Siapa di dalam gitu kan? Ditanya
Tapi namun nggak ada jawaban dari orang yang ada di dalam ini. Pak Yono pun sebenarnya panik, takutnya orang ini jatuh di toilet gitu kan. Pak. Nah, tapi nggak ada jawaban lagi dari orang toilet yang di dalam toilet ini. Nah, Pak Yono pun masih mencoba untuk meyakinkan orang di dalam toilet ini nggak terjadi apa-apa gitu kan. Terus saja diketok sambil dipanggil-panggil gitu. Cuman nggak ada jawaban dari orang yang di dalam ini. Nah, lantas Pak Yono pun berpikiran, apa aku lapor aja dulu ke pos penjaga gitu kan, biar istilahnya ketemu solusinya gimana gitu, untuk memastikan bahwasanya tidak terjadi hal yang nggak diinginkan di dalam toilet ini gitu. Nah, lantas Pak Yono pun pas mau hendak meninggalkan toilet tersebut, di dalam toilet ini terdengar suara orang mengaduh, seperti itulah ya. Nah, Pak Yono pun, itu refleks Pak Yono tanpa mikir untuk lapor ke pos penjaga. Pak Yono langsung masuk ke toilet yang Pak Yono kencing tadi. Nah, dari sana kan itu atasnya ini bolong, jadi bisa ngintip gitu kan. Nah, Pak Yono pun naik ke atas ini. Ketika Pak Yono naik ke atas, guys, ternyata Pak Yono melihat pemandangan seorang laki-laki yang tersungkur. Seperti itulah ya, almarhum. Nah, tapi orang ini pas Pak Yono lihat, dia langsung membalikan wajahnya ke Pak Yono. Pak Yono pun seram, kata Pak Yono. Wajahnya tuh seram, seperti nggak bisa dibayangin lah. Wajahnya hancur, kata Pak Yono. Dan seketika orang ini loncat ke Pak Yono. Pak Yono pun jatuh katanya, guys, di sana. Dan Pak Yono pun pingsan. Dan akhirnya Pak Yono pun tersadar. Akan tetapi Pak Yono sadar di pos penjaga. Itu Pak Yono pun bingung karena udah dikelilingin sama teman-temannya yang lain oleh security gitu kan. Nah, jadi si Pak Yono ini menceritakan bahwasannya yang Pak Yono ingat tadi di toilet gini. Nah, dan ternyata yang nemuin Pak Yono ini si Asep katanya di toilet, karena pas Pak Yono ini ke toilet, si Asep pun mengikuti Pak Yono untuk ke toilet untuk sama-sama cuci muka juga gitu. Dan si Asep pun melihat Pak Yono udah tergeletak di lantai toilet. Lantas si Asep pun bergegas membawa Pak Yono ke pos penjaga. Nah, dan guys, itulah pengalaman ternya pokoknya dari pengalamannya Pak Yono. Nah, sebenarnya setelah kejadian Pak Yono melihat di toilet tersebut hingga pingsan itu kan, sebenarnya banyak kejadian lainnya juga yang Pak Yono alami atau rasakan gitu. Namun yang Pak Yono ceritakan kepada tim Ghost Story, ya itulah yang Pak Yono kisahkan ke kami gitu, sebagian saja, karena ya mungkin Pak Yono kalaupun kebanyakan mungkin harus ada season part 2-nya ini ya Pak Yono ya. Namun ya memang Pak Yono, saya sendiri ini yang menceritakan, membayangkan juga nih, sambil menceritakan sambil membayangkan, ya emang ekstrim Pak Yono. Apalagi yang pas Pak Yono naik itu kan manjat, nengok ada orang tersungkur, lalu balik kan kepalanya itu menoleh Pak Yono, lalu loncat selebeo, pingsan udah. Kebayang aku juga kalau gitu Pak Yono. Tapi untungnya Pak Yono bukan untung ya pingsan juga gitu. Namun ya beruntungnya Pak Yono tidak mengalami kondisi cedera gitu pas Pak Yono jatuh. Itulah yang saya alhamdulillah kan waktu kejadian itu Pak Yono istilahnya nggak ada kecacatan ataupun luka-luka lah gitu pas jatuh, alhamdulillah. Dan oke, guys, mungkin cerita dari Pak Yono seperti itulah yang Pak Yono sudah kisahkan kepada kami. Nah, sebenarnya juga ya kata Pak Yono masih banyak, guys, cuman ya Pak Yono cuman mengisahkan pengalaman beliau, hanya segelintir cerita-cerita yang kecil dan yang terekstrimnya saja gitu yang Pak Yono ceritakan. Oke, guys, terima kasih
Untuk kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir, saya doakan mudah-mudahan kalian yang jomblo cepet ketemu jodohnya, yang udah berkeluarga semoga dilimpahkan untuk rezekinya, juga disejahterakan keluarganya. Nah, dan untuk kalian yang punya cerita atau pengalaman kisah-kisah horor yang gak kalah seramnya nih dari Pak Yono, silahkan kalian kirimkan cerita kalian kepada tim Ghost Story. Kalian catat nih sedapat mungkin, pokoknya inti-intinya lah yang kalian rasakan ya kan, yang kalian alami. Kirimkan cerita kalian ke tim Ghost Story ke alamat email yang ada di deskripsi. Juga untuk kalian yang suka dengan channel ini, silahkan like, komen, jika ada kritik dan saran subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video menyeramkan lainnya dari Ghost Story. Dan saya juga mohon maaf guys kalau mungkin dalam pembawaan cerita teman-teman Ghost Story ada kata ataupun ucapan yang kurang jelas, dan mungkin ada sedikit canda-canda ya, biar tujuannya sih bercanda ini biar nggak bosen ya, biar nggak tegang kali. Nah, saya mohon maaf. Saya Aceh, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.